Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih bahas tentang family caregiver. Tadi kalau kita lihat perjuangan yang luar biasa, bagaimana juga membangun support system yang baik di dalam sebuah keluarga gitu ya Mbak. Tapi mungkin tidak semua bisa setegar itu. Ada nggak sih Mbak stres yang memang akhirnya harus dihadapi oleh orang tua saat anaknya memang dalam kondisi yang perlu dukungan hampir 24 jam dalam satu minggu ya 7 hari gitu harus didukung. Oke. Kalau bisa dibilang ada atau enggak, ya pasti ada Pasti gitu ada, kan. Apalagi beban yang harus dihadapi itu, ya tadi seperti Dika bilang, 7 hari dalam satu minggu, kemudian 24 jam membutuhkan support gitu kan. Artinya akan ada banyak mungkin prioritas-prioritas yang kemudian tergeserkan. Itu tentunya menjadi satu beban tersendiri muncul dari dalam diri individu sebagai caregiver. Belum lagi ketika kemudian kita berbicara mendampingi orang sakit, itu kan pasti kaitannya ada dengan biaya, kemudian ada juga dengan berbagai macam pengobatan yang harus dilakukan. Nah, itu menjadi lagi beban pikiran tersendiri yang kalau tidak sakit tentunya kan tidak perlu memikirkan hal yang seperti itu gitulah, hal-hal tersebut. Belum lagi ketika memang support sistemnya tidak terlalu menunjang, artinya mungkin nggak ada orang-orang yang siap dimintakan bantuan. Itu kan jadi beban mental tersendiri. Belum lagi ketika memang kita tidak ada teman untuk kemudian menceritakan segala keluh kesah kita gitu kan. Itu pada akhirnya juga bisa menjadi beban tersendiri bagi individu. Jadi hal-hal tersebut kadangkala yang pada akhirnya membuat yang menjalaninya ini punya tantangan tersendiri. Di banyak penelitian memang seperti itu. Caregiver itu punya kecenderungan untuk kondisi kesehatan dirinya dia sendiri juga yang mungkin terabaikan begitu, sehingga tidak senantiasa prima. Kemudian dalam kondisi psikologis juga rentan mengalami stres yang kalau misalnya memang tidak dihandle dengan baik bisa berujung depresi. Sangat memungkinkan untuk itu. Makanya butuh untuk orang yang diajak berbagi, baik secara teknis pelaksanaan tugas-tugas yang harus dilakukan apa, maupun berbagi secara perasaan ataupun emosi. Begitu. Oke, jadi sebenarnya benar-benar kita harus memahami bagaimana kondisi emosi kita sendiri sebelum kita bisa menghandle emosi orang yang memang harus kita dukung gitu ya Mbak Ayu ya. Mungkin sedikit nih Mbak Ayu, terakhir apa yang bisa jadi motivasi untuk para orang tua di rumah untuk bisa tetap bertahan dalam kondisi yang mungkin paling buruk? Oke, bagaimana kita memaknai dan perspektif kita terhadap satu situasi itu sangat berpengaruh. Ketika kita memaknai itu sebagai satu hal yang membawa justru banyak kebaikan untuk kita, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Iis ya, hadirnya Rana justru membawa banyak sekali pembelajaran dan kebaikan-kebaikan hidup dalam diri Ibu Iis. Ketika memaknainya seperti itu akan dijalani jauh lebih ringan dan lebih mudah. Tapi ketika pemaknaan di awal sudah dianggap sebagai sesuatu yang membebani, berat, maka pada saat menjalaninya pun akan menjadi berat dan beban. Jadi ketika berhadapan dalam situasi tersebut, cobalah untuk disetting pemaknaannya, dilihat dari sudut pandang yang lebih baik, sehingga pada akhirnya pada saat menjalaninya pun kita bisa lebih ringan. Jangan lupa jaga juga kesehatan mental kita secara pribadi dan jangan ragu untuk minta support system kalau memang membutuhkan bantuan. Itu dia, penting. Harus benar-benar jujur pada perasaan diri sendiri dan juga pada orang lain. Mbak Ayu, terima kasih banyak ya Mbak Ayu sudah berbagi hari ini. Semoga bisa jadi satu hal yang bermanfaat untuk keluarga Indonesia di rumah. Nah, keluarga Indonesia bagaimana? Seberat apapun masalah kita sebenarnya tergantung kita melihat dan memaknainya. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.